billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata al khairi bitigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan seputar ilmu fikih khususnya dalam permasalahan fikih ibadah yaitu fikih salat. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang masih berkaitan dengan dua pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan sholat sunnah. Setelah pada dua pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai sholat sunnah secara umum, di mana kita juga sudah sampaikan beberapa contoh ya daripada di antara sholat-sholat sunnah. Lalu kemudian di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai sholat sunnah yang pertama, yaitu adalah sholat sunnah Idul Fitri dan juga sholat sunnah Idul Adha. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut dan kita akan membahas dua jenis sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat gerhana dan yang kedua adalah sholat istisqa nanti insya Allah. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama dan kita masih menggunakan kitab Al-Yaqutun Nafis karya Al-Habib Asy-Syatiri sebagai rujukan kita. Sekaligus kita menambah referensi dari apa yang disampaikan dan dituliskan oleh Syekh Mustafa Abu Hamzah dalam kitab Mu'nisul Jalis. Kita langsung mulai. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Salatul kusufaini, ya, salat dua gerhana. Sebelum kita lanjut kepada pokok atau cara daripada salat gerhana ini, perlu diperhatikan bahwasanya terdapat dua istilah, ya, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan gerhana ini. Yang pertama adalah al-kusuf, ya, menggunakan kaf, al-kusuf. Oke, kemudian yang kedua adalah al-khusuf, ya, al-khusuf, al-khusuf. Oke. Al-kusuf itu lebih apa namanya digunakan ya untuk menunjukkan gerhana matahari. Jadi biasanya al-kusuf atau apa namanya dilengkapi dengan kusuf syamsi. Sementara al-khusuf itu yaitu selainnya, yaitu gerhana bulan seperti itu. Jadi kusuf itu gerhana matahari, al-khusuf itu gerhana bulan seperti itu. Sehingga ada istilah kusuf syamsi. Nah, ini juga nanti disampaikan ya. Khusufus syamsi dan khusuful qamar ya. Khusuf itu merujuk kepada apa namanya gerhana bulan. Tetapi biasanya ya untuk istilahnya itu dalam ilmu bahasa Arabnya adalah taglib ya. Digabungkan keduanya ya dan digunakan satu kata saja lalu kemudian dimusanakan. Nah, di sini makanya disebut kusufa ini bukan kusufus syamsi wa kusuful qamar ya. Atau nanti ada di sebagian kitab bahkan khusufaini ya. Jadi kalau khusufaini di sini nanti ada juga khusufaini. Nah, itu bukan merujuk kepada khusufus syamsi dan khusuful qamar karena pada hakikatnya ya asyams itu lebih cocok digunakan khusuf dan al-qamar itu lebih cocok digunakan khusuf. Jadi istilah kusufaini ya itu hanya dalam bab taglib di sini ya. Jadi konteksnya adalah taglib ya, mengumumkan kedua sholat ini menjadi satu kata yang sama lalu kemudian dimusanakan. Begitupun nanti khusufaini. Tapi kalau dirincikan maka al-khusuf ya itu merujuk kepada matahari, khusufus syamsi dan al-khusuf itu merujuk kepada bulan khusuful qamari. Nah, itulah yang dirincikan oleh Al-Habib Asy-Syatiri berikutnya, salatu kusufis syamsi wa khusufil qamari gitu ya. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, itu yang menjadi rincian daripada kusufaini ini. Jadi nanti ada istilah kusufaini, khusufaini, ya ada kusufus syamsi wa khusuful qamari ya. Seperti itu. Dan itu perlu kita pahami supaya tidak salah dalam memahami konsep penamaan ini ya. Kemudian dijelaskan bahwasanya secara hukum ya melakukan sholat gerhana ini ya kita umumkan menjadi sholat gerhana saja ya baik gerhana bulan maupun gerhana matahari ya secara hukum itu sama. Hukumnya adalah sunnah muakkadah ya sunnah yang dikuatkan bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, bagi orang yang sedang mukim maupun seorang musafir sekalipun ya bagi orang yang merdeka maupun seorang budak
entah dilakukan dengan cara sendiri-sendiri ataupun dilakukan dengan cara berjamaah. Jadi sholat gerhana termasuk salah satu sholat sunnah yang juga dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Nah, kemudian rakaatani ya. Sholat gerhana ini ya jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Jadi secara umum sholatnya adalah 2 rakaat, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan seperti itu ya. Dan tentu niatnya nanti dibedakan antara niat gerhana matahari dengan niat gerhana bulan. Sebagaimana kalau kita sholat Id ya dibedakan antara niat sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha ya. Nah, begitupun gerhana matahari dan gerhana bulan niatnya juga dibedakan berdasarkan sholatnya. Nah, di sini dijelaskan berikutnya wa tajuzu fiha salasu kaifiyatin. Nah, secara umum memang dia sholat 2 rakaat. Oke, selesai sampai di situ. Tapi secara praktek, ya secara penggunaan atau dalam hal ini, bagaimana melaksanakan sholat 2 rakaat itu terdapat 3 cara di sini. Terdapat 3 metode ya atau 3 cara yang mungkin lebih mudah disampaikan seperti itu. Ya, nah artinya kita bisa memilih ya mau dengan cara yang mana dari salah satu yang 3 ini. Nah, kalau Syekh Mustafa menyampaikan bahwasanya kalau seandainya seseorang itu sudah takbiratul ihram berniat melakukan salah satu dari 3 cara, jadi saya mau cara yang A, atau saya mau cara yang B, saya mau cara yang C nih, gitu ya. Maka ta'ayyanat, maka dia harus lakukan cara tersebut. Tapi kalau seandainya orang takbiratul ihram mutlak dalam hal ini tidak meniatkan dia mau yang mana gitu ya, mau yang A, yang B atau yang C, tapi dia sudah takbiratul ihram langsung mulai sholat. Maka ketika itu dia boleh memilih melakukan yang A, yang B atau yang C ya. Nah, karena itu disampaikan di sini ya, fa idza ahrama biha apabila seseorang telah melakukan takbiratul ihram dengan sholat gerhana ini wa atlaqah tapi dia mutlakkan tidak menyebutkan atau tidak meniatkan menggunakan cara A, cara B atau cara C. Jadi mutlak saja ya. Takhayyara baina tilkal kaifiyati salas, maka dia bisa memilih salah satu dari 3 cara tersebut yang mana dia akan lakukan dalam sholatnya tersebut. Ya, wa mata syara'a fi kaifiyatin, tapi kalau dia sudah masuk atau memulai ya dalam hal ini sudah ada niat untuk melakukan suatu cara dan bahkan mungkin sudah melakukan cara tersebut ya sudah masuk dalam suatu cara ya nanti ada batasan kalau ini seperti ini seperti ini seperti ini cara pertama cara kedua seperti ini cara ketiga seperti ini kalau dia sudah mulai di cara yang pertama atau cara yang kedua atau cara yang ketiga ya ta'ayyanat maka dia harus selesaikan dengan cara tersebut dan harus dengan cara yang seperti itu. Nah, apa saja caranya atau bagaimana ya ketiga metode dan kaifiyah daripada sholat gerhana tadi? Ya, dah kita masuk yang pertama ya. Wahiyya aqalluha dan ini dianggap sebagai aqallu as-shalah ya. Jadi atau dalam hal ini disebut juga yang paling derajatnya rendah. Jadi level paling rendah ya, paling sudah dianggap melakukan saja tapi mungkin pahalanya tidak setinggi cara yang kedua atau cara yang ketiga nanti. Gitu ya. Dia dianggap saja sudah melakukan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Antusalla karokaatai sunnatis subhi. Ya, dilakukan sholat tersebut ya sebagaimana caranya melakukan sholat sunnah 2 rakaat ya subuh. Ya, ini tidak mutlak subuh karena sholat sunnah zuhur 2 rakaat pun caranya sama. Intinya adalah sebagaimana sholat sunnah 2 rakaat biasa secara umum. Ya, artinya ya hanya melakukan dengan cara yang biasa kita lakukan dengan sholat 2 rakaat saja. Ya, artinya takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, ya, dan seterusnya. Kemudian nanti rakaat kedua, lakukan lagi, kemudian tasyahud akhir, salam, selesai. Jadi melakukan 2 rakaat sebagaimana 2 rakaat sholat sunnah biasa dengan niat tentunya tadi gerhana matahari atau niat gerhana bulan, tergantung nanti konteks sholatnya seperti apa. Jadi itu cara yang paling minimal, ya, cara paling minimal atau dianggap dia sudah melakukan saja. Meskipun nanti secara keutamaan ada yang lebih utama derajatnya dibandingkan dengan cara yang pertama ini. Kemudian yang kedua, ya, taniyatuha, cara yang kedua, dan ini disebut dengan adnal kamal. Ya, kalau misalkan ada yang sempurna, ini yang paling bawah sempurnanya. Jadi adnal kamal itu sempurna yang paling minimal. Ya, sudah dianggap sempurna memang, tapi yang paling minimal sempurnanya. Jadi ada nanti akmalul kamal atau akmal, ya, akmal saja mungkin, atau akmalul kamal, itu yang paling tinggi, sempurna yang paling tinggi. Gitu ya, sempurna yang paling tinggi. Ya, ada yang apa namanya adnal kamal ya sempurna tapi paling bawah derajatnya. Kalau di sholat witir misalkan ya, kalau sholat witir kan aqalluha rakaatun ya minimalnya 1 rakaat ya. Kalau dia sudah sholat 1 rakaat dianggap dia sudah sholat witir sudah cukup. Tapi adnal kamal minimal ya dianggap sempurna itu setidaknya 3 rakaat. Nanti baru akmalnya sempurnanya adalah 11 rakaat paling banyak seperti itu ya. Aksaruha 11 rakaat seperti itu.
Nah, ini begitupun di sini nanti tiga ini juga merujuk ke hal yang semacam itu. Jadi ada akalnya yang pertama, yang kedua ini adnal kamal, sempurna tapi yang derajatnya paling bawah. Nanti yang ketiga adalah akmal yang paling sempurna caranya yang nomor tiga. Kita bahas yang kedua dulu, bagaimana cara yang adnal kamal ini antusalla ya, melakukan sholat sebagaimana sholat biasa, hanya saja biziyadati ruku'aini wa qiyamaini. Ya, tapi ditambah dengan dua ruku dan dua kali berdiri lagi ya bila tatwil tapi tidak memanjangkan. Nah, ini saya kasih gambaran sederhana dulu. Jadi kalau dengan cara yang kedua ini ya, cara yang kedua, nah dia itu dua rakaat juga. Jadi takbiratul ihram, kemudian berdiri membaca Al-Fatihah, membaca surat biasa saja karena bila tatwil nanti di belakang ya, entah surat-surat pendek atau surat apapun yang biasa dibaca sehari-hari. Kemudian ruku ya, setelah ruku berdiri lagi, bukannya tidak tapi membaca surat lagi ya, membaca apa namanya Al-Fatihah dan surat lagi. Kemudian ruku lagi yang kedua kalinya di rokaat yang sama, baru kemudian i'tidal, sujud dan seterusnya. Lalu kemudian nanti setelah sujud yang kedua berdiri lagi, ya masuk rokaat kedua, ya membaca Al-Fatihah dan surat, kemudian ruku, kemudian berdiri lagi dan bukan i'tidal melainkan membaca Al-Fatihah dan surat lagi, kemudian ruku, ya lalu kemudian berdiri lagi untuk i'tidal seperti itu. Sehingga kemudian dalam satu rokaat ya ada dua kali ruku dan dua kali berdiri. Ya, sehingga secara total kalau dua rakaat berarti totalnya adalah empat kali ruku dan empat kali berdiri seperti itu. Nah, caranya semacam itu ya. Jadi ada dua kali ruku dan ada tambahan dua kali berdiri seperti itu. Nah, hanya saja bila tatwil. Jadi secara gerakannya ada tambahan, tapi secara bacaan sebagaimana bacaan biasa. Jadi meskipun empat kali berdiri, tapi bacaannya ya bacaan Al-Fatihah dan surat-surat pendek biasa ya tambahannya ada dua ruku ya artinya total ada empat ruku ya dan nanti sujudnya empat kali juga gitu ya kalau sujud memang empat kali normal kalau dua rakaat. Nah ruku dan sujudnya membaca bacaan yang biasa saja. Jadi membaca tasbih tiga kali atau misalkan ya kita biasanya seperti itu. Jadi bacaan normal, tapi memang secara metode atau secara cara itu ada sedikit tambahan seperti itu. Nah itu yang kedua disebut dengan adrenal kamal seperti itu. Ya. Nah barulah yang ketiga. Ya, yang ketiga ini adalah yang aklal kamal atau akmalul kamal atau yang akmal yang paling sempurna ya, yang paling tinggi derajatnya. Nah bagaimana caranya? Nah ini tadi yang kenapa kita berikan gambaran yang kedua ini dulu ya. Nah, karena yang ketiga ini secara pekerjaannya sama dengan yang kedua, gitu ya. Jadi tetap dengan tambahan tadi ya, dua kali ruku dan tambahan dua kali berdiri ya, dan bukan menambah rokaat ya, rokaatnya tetap dua rokaat. Hanya yang ditambah adalah ruku dan juga berdirinya ya, dengan metode yang tadi kita sampaikan. Bedanya kalau yang kedua tadi bila takwil, jadi bacaannya bacaan normal kita sholat sehari-hari, sholat biasa. Hanya saja kalau yang ketiga ini ya sempurnanya adalah bitatwil dengan memanjangkan. Jadi ada surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu yang dianjurkan untuk dibaca dan ini nanti panjang ya, panjang seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa riwayat yang saya dapatkan, ada riwayat yang mengatakan bahwa di berdiri yang pertama ya itu membaca surat Al-Baqarah, yang kedua nanti surat apa namanya Al-Imran, lalu kemudian nanti di rokaat kedua yang pertamanya membaca surat An-Nisa, kemudian yang keduanya membaca surat Al-Maidah seperti itu. Ada satu riwayat. Ada lagi riwayat yang menyatakan di rokaat apa namanya pertama berdiri yang pertama itu membaca surat Al-Baqarah sempurna, kemudian di kedua kalinya di rokaat yang pertama itu membaca lebih kurang sekitar 200 ayat ya, 200 ayat daripada lebih kurang sekitar atau dalam hal ini sekira-kira 200 ayat Al-Baqarah gitu ya. Lalu kemudian nanti di rokaat kedua yang pertamanya itu sekira-kira membaca 150 ayat Al-Baqarah. Lalu kemudian nanti di rokaat yang kedua untuk yang kedua kali berdiri membaca sekira-kira ukuran 100 ayat surat apa namanya Al-Baqarah seperti itu. Jadi ini ada dua riwayat yang nanti bisa kita pakaikan. Intinya adalah mau dengan riwayat yang manapun, sholatnya panjang ya, sholatnya menjadi panjang. Dan itu yang membedakan antara yang kedua dan yang ketiga. Secara pekerjaan sama yang kedua dengan yang ketiga, caranya sama persis. Hanya nanti panjangnya ayat yang dipakai atau yang dibaca. Nah itu yang membedakan antara yang kedua dengan yang ketiga. Itu yang pertama, al-qiraahnya yang menjadi lebih panjang ketimbang yang kedua. Nah yang kedua yang menjadi lebih panjang dibandingkan yang membedakan nanti dengan yang kedua adalah bacaan tasbih ketika ruku dan sujudnya gitu ya. Kalau yang kedua
rukuknya 4 kali, sujudnya 4 kali, tapi membaca tasbih normal sebagaimana kita sholat biasa, misalkan seperti itu. Jadi mungkin baca tasbih 3 kali setiap gerakan tersebut. Nah, tapi kalau sekiranya cara yang ketiga dengan takwil, maka ya caranya seperti apa? Membaca tasbihnya ya pada apa namanya? Pada ruku yang pertama. Jadi kan tidak ada 4 ruku ya. Ruku yang pertama itu sekira-kira ya membaca tasbih seukuran 100 ayat Al-Baqarah gitu ya. Jadi seukuran 100 ayat Al-Baqarah kita baca tasbih sebanyak itu kira-kira. Kemudian di ruku yang kedua sekira-kira 80. Kemudian di ruku yang ketiga sekira-kira 70 dan yang keempat sekira-kira 50 seperti itu. Kira-kira ya, takriban kira-kira seperti itu. Begitupun ketika sujud. Sujud yang pertama tasbihnya sekira-kira 100 ayat Al-Baqarah. Tasbih yang kedua sekira-kira sebanyak 80 ayat, yang ketiga nanti sekira-kira 70, yang keempat sekira-kira 50 ayat Al-Baqarah seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi lebih panjang nantinya ya. Jadi secara metode, secara cara, yang kedua dan yang ketiga, saya ulangi kembali, sama persis secara pekerjaannya, hanya beda di panjangnya. Ya, kalau yang kedua lebih singkat karena membaca bacaan yang sehari-hari biasa kita baca, tapi kalau yang ketiga membaca dengan bacaan yang sedikit lebih panjang. Fil qiraah, ketika membaca qiraahnya, ketika 4 kali berdiri tadi setelah Al-Fatihah, atau fit tasbih, atau ketika sedang membaca tasbihnya, yaitu dalam hal ini adalah ketika ruku maupun ketika sujud yang tadi jumlahnya sama-sama 4 ya dalam konteks sholat ini seperti itu ya. Dan tidak perlu untuk memperpanjang i'tidal maupun duduk di antara dua sujud, hanya yang diperpanjang nanti adalah ya sebagaimana tadi kita jelaskan hanya ruku dan sujudnya saja seperti itu ya. Kemudian untuk metode berikutnya adalah apakah sholatnya kalau dilakukan secara berjamaah itu sir atau jahar. Begitupun sholat sendiri ya, karena sebenarnya kaidah sir dan jahar itu bukan pada sholat jamaah atau sendirinya, tapi pada kondisi sholatnya gitu ya. Kalau dia malam biasanya sholatnya adalah sholat-sholat yang jahar. Kalau siang biasanya sholat-sholatnya adalah sholat sir. Nah, hal itu pun berlaku dalam konteks sholat gerhana. Jadi kalau sholat gerhana dilakukan pada siang hari, maka bacaannya adalah sir. Kecuali kalau terbenam matahari dan masih gerhana, maka kemudian dilanjutkan ya mungkin setengahnya atau mungkin seperempat yang tersisa dengan jahar. Jadi mungkin diawali dengan sir, kemudian setelah tenggelam matahari dilanjutkan dengan jahar, itu boleh ya. Nah, kalau sholatnya gerhana bulan, artinya di malam hari, maka secara otomatis ya sholatnya adalah jahar. Kecuali kalau terbit matahari nanti kemudian menjadi sir. Jadi kebalikannya seperti itu ya. Jadi kebalikan daripada sholat gerhana yang pertama tadi seperti itu. Jadi kalau sholatnya di siang hari sederhananya seperti itu ya. Kalau sholatnya di siang hari ya maka sir. Kalau sholatnya di malam hari maka itu caranya adalah dengan jahar. Dan itu hampir berlaku di semua sholat ya. Hampir berlaku di semua sholat. Baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah seperti itu ya. Kemudian dianggap seseorang itu sudah melewati atau sudah melewatkan sholat gerhana apabila ya telah selesai secara sempurna gerhana itu. Jadi kalau gerhana sudah selesai sempurna, nah ibaratnya kalau kita bikin semacam perumpamaan ya, gerhana itu adalah ketika kan sejajar di antara bumi, bulan dan matahari seperti itu ya. Nah nanti tinggal susunannya saja yang berbeda antara gerhana matahari dengan gerhana bulan seperti itu. Nah artinya kalau misalkan lingkaran ketemu lingkaran ya kan tidak langsung bertemu jajar. Awal gerhana itu adalah ketika sedikit bertemu ya antara bulan, matahari dan apa namanya bumi gitu ya. Nanti akan terus 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 sehingga gerhana penuh kemudian berakhir. Nah, dimulai sholat gerhana itu ya dalam hal ini ketika awal ya awal Injila istilahnya ya awal ketika bertemu antara matahari, bulan dan bumi meskipun belum seluruhnya sejajar sempurna dan berakhir nanti ketika sudah selesai sempurna. Jadi kalau meskipun sudah lewat daripada bertepatan ketiga gerhana itu, ya itu masih dalam waktu sholat gerhana. Nanti ketika sudah tidak sejajar lagi, ya sudah melebihi 1 derajat, 2 derajat, ya misalkan seperti itu, maka baru kemudian dianggap sudah melewati waktu sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ini hanya masalah susunannya saja seperti itu, ya. Kemudian permasalahan terakhir dari permasalahan sholat gerhana ini adalah wa yusannu ba'daha khutbatani dan disunahkan ya setelah melakukan sholat gerhana itu untuk melakukan 2 khutbah gitu ya untuk melakukan 2 khutbah dan catatannya adalah ka khutbatail Aidi sebagaimana sholat khutbah Id ya secara rukun, secara syarat dan secara sunnah-sunnahnya yang sebagaimana telah kita bahas ya dalam permasalahan sholat Id ya rukunnya apa saja, syaratnya apa saja dan sunnahnya apa saja itu sama persis ya hanya saja tidak perlu dibuka dengan takbir. Jadi
lebih mirip seperti apa namanya ya, kalau kita katakan sholat apa namanya khutbah Jumat itu nanti ada beberapa perbedaan ya dengan khutbah Id sebagaimana telah kita bahas, tapi di sini mungkin bahasanya lebih tepat dia itu seperti atau mirip seperti khutbah Id secara rukun, syarat dan sunnah, hanya saja nanti tidak perlu menambahkan takbir di awal seperti itu ya, karena memang caranya tidak semacam itu dan isi khutbahnya dianjurkan adalah ajakan untuk bertaubat dan berbuat baik seperti itu. Kemudian berikutnya adalah sholat istisqa ya, sholatul istisqa. Nah, dari kata saqa yasqi ya, apa namanya? As-saqyu ya, hujan menyirami ya, menyirami atau mengaliri. Nah, istasqa itu babnya istaf'ala yang salah satu faidatul binanya adalah litolab. Jadi istasqa adalah minta disiram. Nah, kalau bahasa itunya seperti itu. Nah, atau lebih tepat penggunaannya adalah minta hujan. Jadi di sini dalam kondisi ketika suatu wilayah itu kemarau parah ya, tidak pernah turun hujan, kekeringan air. Nah, sehingga salah satu anjurannya adalah melakukan sholat istisqa ya, sholat istisqa, sholat meminta hujan, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai apa namanya? Nanti untuk mengurangi kekeringan air atau membuat manusia bisa hidup normal kembali seperti itu ya. Nah, sholat istisqa ini ya sebenarnya kalau kita berbicara mengenai konsep istisqa itu bukan hanya sholatnya saja. Jadi istisqa ini sebenarnya sebuah apa ya? Kalau kita katakan ritual minta hujan nanti kesannya mirip-mirip seperti beberapa ajaran, tapi mungkin ini sebagai suatu rangkaian kegiatan ya, suatu rangkaian ibadah istisqa ini sebenarnya yang bukan hanya sholat. Nah, sholat itu hanya salah satu rangkaian daripada istisqa. Ya, jadi seseorang itu sudah dianggap melakukan istisqa hanya dengan berdoa saja. Jadi misalkan kalau misalkan ya kemarau panjang terus dia berdoa entah itu kapanpun gitu ya. Nah, habis makan berdoa gitu misalkan ya, atau kapanpun berdoa ya semoga diturunkan hujan itu sudah melakukan salah satu ritual istisqa namanya ya. Meskipun dia tidak sholat istisqa itu yang paling rendah derajatnya atau dianggap sudah melakukan ritual atau ibadah rangkaian istisqa gitu ya. Nah, atau level di atasnya lagi adalah berdoa setiap setelah selesai sholat. Jadi setelah sholat fardu berdoa itu sudah dianggap melakukan rangkaian istisqa seperti itu. Hanya saja memang yang paling sempurna adalah dengan menambahkan ritual atau rangkaian sholat istisqa juga di sana seperti itu. Sehingga kemudian istisqa ini ya tidak hanya merujuk kepada sholatnya saja, tapi serangkaian kegiatan yang dilakukan ya dalam rangka meminta hujan ya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, makanya tadi saya sampaikan kalau kita sebut serangkaian ritual nanti kesannya seperti mungkin ada agama-agama lain atau ajaran lain yang punya ritual tersendiri ya. Ini mungkin serangkaian ibadah seperti itu ya, serangkaian ibadah yang niatnya adalah ingin meminta hujan ya, yang tidak hanya dengan salat. Salat hanya salah satu rangkaiannya saja ya, salah satu rangkaian saja dan termasuk yang paling sempurna adalah dengan melakukan salat istisqa ini seperti itu. Nah, secara hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan indal hajah ketika ada kebutuhan terhadap hal itu. Jadi kalau misalkan musim kemarau panjang ya, atau misalkan kekeringan air seperti itu, maka ada hajat kan di situ. Nah, ketika itulah sunnah muakkadah melakukan sholat istisqa seperti itu. Hanya saja kalau tidak ada hajat, ya artinya air lancar, kemudian hujan ya teruslah rutin itu seperti itu. Nah, maka ketika itu tidak dianjurkan untuk atau bahkan tidak boleh ya untuk melakukan sholat istisqa dan tidak dianggap juga melakukan sholat istisqa karena dia dianggap bermain-main ya karena sholat ini dilakukan karena minta hujan atau karena minta air sementara air ada hujan normal maka tidak cocok situasi dan kondisinya melakukan sholat istisqa sehingga lam yajuz walam tanaqid ya tidak boleh dan juga tidak dianggap terlaksana sholat istisqa ketika itu ya. Hanya saja kalau sekiranya mungkin kita nggak butuh sholat istisqa gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi di wilayah kita kebetulan air lancar atau hujan rutin gitu ya. Tapi di wilayah tetangga kebetulan sedang kekeringan, sedang kemarau. Kemudian dari wilayah tetangga itu meminta tolong kepada kita, tolong lakukan sholat istisqa juga dong. Misalkan seperti itu. Apakah boleh kita melakukan itu? Nah, itu baru diperbolehkan. Nah, niatnya adalah berarti nanti untuk kitanya semoga ditambahkan air tadi ya, rezeki tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk mereka yang kekeringan supaya diturunkan hujan atau diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Itu berarti tadi ada kondisi-kondisi ya. Nah, kebutuhannya bukan kebutuhan kita tapi kebutuhan orang kita dalam konteks membantu isti'anah kepada mereka seperti itu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kemudian sholatul istisqa rakaatan. Kita masuk ke cara daripada melakukan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa dilakukan dengan cara
rakaatani, dua rakaat ya. Jadi sholatnya juga dua rakaat. Kasolatil Aidi, sebagaimana cara melakukan sholat Id ya. Dari awal sampai dengan akhir. Jadi persis bagaimana kita melakukan sholat Id. Nah, artinya kalau kita pahami konteks ya, tadi kita berbicara mengenai khutbah apa namanya sholat gerhana seperti khutbah ya, seperti khutbah Id tapi tanpa takbir. Nah, di sini nggak ada catatan apapun, hanya pokoknya sholat istisqa persis seperti sholat Id. Artinya, apakah sholat istisqa menggunakan atau tambahan 7 takbir, takbir zawaid itu ada, 7 di rakaat pertama, lalu kemudian 5 di rakaat kedua, jawabannya ada. Jadi dia seperti halnya persis seperti sebagaimana sholat Id ya. Dan kita sudah pernah bahas juga sholat Id itu ada beberapa cara juga, ya ada yang adenal kamal, ada yang akmal dan akal segala macamnya juga sudah kita bahas seperti itu ya. Jadi persis bagaimana sholat Id ya. Kalau sempurnanya berarti menambahkan 7 takbir juga ya. Hanya ini boleh dilakukan berulang kali sampai nanti Allah turunkan hujan itu. Jadi apakah cukup sekali? Ya cukup. Tapi kalau berulang kali boleh nggak? Ya boleh gitu. Jadi boleh dilakukan kedua kali, ketiga kali sampai nanti Allah turunkan hujan ya, rangkaian istisqa-nya seperti itu. Ya. Nah, tadi sudah kita singgung juga sebenarnya di awal ya. Kalau apa namanya? eh Istisqa ini adalah rangkaian gitu ya. Istisqa ini sebenarnya rangkaian yang tidak mesti sholat gitu ya. Istisqa ini rangkaian tidak mesti sholat. Cukup hanya dengan kita berdoa di waktu kapanpun itu sudah dianggap minimal kita melakukan istisqa ya, rangkaian istisqa. Ya, lebih sempurna lagi kalau doanya setelah sholat. Nah, level di atasnya lagi kalau sampai kita melakukan sholat istisqa seperti itu. Nah, dan lebih sempurnanya lagi adalah ketika seorang imam atau seorang pejabat yang menjadi waliul amr di wilayah tersebut ya, memulai dengan memberitahukan kepada seluruh warga masyarakat yang dia pimpin bahwa mereka akan melakukan sholat istisqa secara berjamaah sehingga nantinya ketika ada perintah itu ya ketika diperintah oleh wali wal amr sholat yang tadi dianggap sunnah muakkadah berubah menjadi wajib hukumnya gitu ya. Jadi kalau sunnah muakkadah ini konteksnya adalah ketika kalau melakukannya sendirian atau tanpa ada perintah tertentu dari wali wal amr. Tapi kalau wali wal amr sudah apa namanya turunkan perintah ya atau dalam hal ini sudah memberikan perintah untuk melakukan sholat istisqa maka kemudian hukumnya berubah menjadi wajib seperti itu ya, hukumnya berubah menjadi wajib. Maka bagaimana rangkaian sempurnanya ketika sudah ada perintah ini ya, jadi dimulai dengan waliul amr, pemerintah apa namanya memberitahukan, menginformasikan bahwa kita akan melaksanakan sholat istisqa. Maka ketika itu rangkaiannya yang pertama adalah meminta kepada apa namanya kepada umat Islam saat itu untuk melakukan puasa dulu selama 3 hari. Jadi hari pertama puasa, hari kedua puasa, hari ketiga puasa, tentu diiringi dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, memperbanyak perbuatan-perbuatan amal ibadah dan segala macamnya. Baru nanti di hari keempat yang masih dalam keadaan berpuasa berkumpul di suatu tempat. Itu paling sempurna sekali ritualnya. Atau jangan kita sebut ritual ya, saya sering menyebutkan ritual, salah takut salah dipahami oleh beberapa orang. Ya, rangkaian istisqa itu tadi seperti itu ya. Jadi berpuasa dulu 3 hari setelah ada perintah daripada waliul amr. Kemudian di hari keempat masih berpuasa, jadi 4 hari puasa. Hari keempatnya keluar berkumpul di lapangan, gitu ya, berkumpul di lapangan, ya. Lalu kemudian melaksanakan sholat istisqa secara berjamaah di sana, seperti itu. Itu yang paling sempurna seperti itu ya, yang paling sempurna melakukan rangkaian kegiatan ibadah istisqa ini seperti itu ya. Tentu tadi diiringi dengan doa dan segala macamnya. Nah, kemudian wa yusannu qablaha au ba'daha wa huwal afdalu khutbatani ka khutbatayil aidi wa yubdilu takbira fihi ma bil istighfari. Nah, dalam sholat istisqa juga ada khutbahnya ya, juga ada khutbahnya. Kalau tadi ya ketika sholat Jumat khutbah dulu baru sholat Id sholat dulu baru khutbah, sholat apa namanya, sebelum ini sholat gerhana, sholat dulu baru khutbah gitu ya. Nah kalau sholat istisqa bagaimana? Khutbah dulu baru sholat atau sholat dulu baru khutbah? Jawabannya boleh keduanya ya. Yang penting adalah melakukan khutbah. Mau dia khutbah dulu kemudian sholat atau sholat dulu kemudian khutbah itu boleh semuanya. Tapi al afdal yang paling afdal adalah ba'das sholat maksudnya. Jadi sholat dulu kemudian khutbah berarti sama seperti sholat id ya ataupun sholat gerhana seperti itu yang paling afdol ya meskipun boleh kalau dilakukan sebelum sholat apa namanya sholat istisqa ini kita berbicara mengenai konteks istisqa ini. Nah caranya khutbatani ka khutbatayil aidi ya melakukan 2 khutbah sebagaimana khutbah id. Nah tambahannya wayub bilut takbira fihi ma bil istighfar hanya takbirnya diganti dengan istighfar gitu ya. Jadi kalau sholat id jelas ya sholat id jelas
caranya seperti ini. Ada takbir ya. Jadi dua khutbah. Nah, dengan takbir 9 kali di khutbah pertama dan 7 kali di khutbah yang kedua. Oke, kemudian kalau sholat gerhana, dua khutbah juga sebagaimana khutbah Id, tetapi tidak menggunakan takbir yang 9 plus 7 tadi. Gitu ya. Nah, kalau sholat istisqa, persis seperti sholat Id, hanya yang 9 plus 7-nya bukan takbir, tapi diganti dengan istighfar. Dan yang paling utama adalah membaca Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Itu sebagai satu takbir. Nanti tinggal kalau khutbah pertama 9 kali, khutbah kedua itu 7 kali istighfarnya seperti itu ya. Nah, itu nanti metode atau cara dalam menggunakan atau mempraktekkan sholat istisqa dengan khutbah ya, dengan khutbah seperti itu. Lalu kemudian kalau sekiranya ya, kalau sekiranya misalkan tadi dalam melakukan rangkaian yang tadi diperintahkan oleh waliul amr ya, hari keempat keluar, ternyata hari kedua sudah hujan, apakah nggak jadi sholat istisqa-nya? Kalau di dalam penjelasan Syekh Mustafa Abdul Nabi, beliau katakan kalau sekiranya sudah bersiap-siap untuk sholat dan sudah dijadwalkan di waktu tertentu, namun ternyata sebelum itu sudah turun hujan, maka mereka tetap dianjurkan berkumpul, artinya tetap melakukan sholat, hanya saja dalam konteks sudah menjadi syukur, bukan istisqa lagi karena hujannya sudah turun. Jadi yang sudah direncanakan tetap dilakukan, hanya saja nanti niatnya berganti menjadi syukur ya, dan sekaligus juga doa dan melakukan sholat secara berjamaah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu ya. Maka karena itu inilah salah satu anjuran yang mungkin ini salah satu yang jarang ya kita temukan atau jarang kita lihat ada orang yang melakukan sholat istisqa ini, misalkan seperti itu ya. Nah, karena mungkin memang alhamdulillah di Indonesia, utamanya di wilayah yang kita tempati, kebanyakan kita itu adalah wilayah yang banyak air gitu ya. Jadi sering hujan rutin gitu ya, bahkan sering kebanyakan air sampai banjir gitu, seperti itu ya. Jadi itulah ya, kehidupan yang baik itu bukan yang berlebihan, bukan yang kurang, tapi yang tengah-tengah. Kekurangan kita sulit, kebanyakan juga sulit. Ya, air itu yang cocok ya, yang sedang-sedang saja, yang tengah-tengah. Kurang air sulit, kebanyakan air banjir gitu ya. Maka karena itu hidup yang tengah-tengah saja itu yang lebih lebih baik, lebih utama seperti itu. Oke, baiklah. Wallahu alam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai sholat gerhana dan juga membahas mengenai sholat istisqa. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sholat witir. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.